Ada orang di luar Islam yang membutuhkan, misalnya fakir gitu tuh ya. Ini apakah boleh diambilkan dari dana zakat? Karena itu dalam Al-Quran, zakat pun disebut sedekah. Kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah ada. Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri min Ramadana so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha waswagiri wal kabiri minal muslimin," rawahul jamaah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar, kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaqun alaih. Tahukah kamu siapa saja yang mustahik zakat itu? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki pekerjaan. Kedua, miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang, lembaga, atau badan yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima, riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, ghorim. Ghorim yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Yang terakhir, Ibnu Sabil.
Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Selanjutnya, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, keturunan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang ketiga, orang non-muslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Yang kelima, budak. Budak tidak boleh menerima zakat. Zakat fitrah, secara bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Adapun rukun zakat fitrah itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan rasa ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau yang biasa disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada penerima zakat fitrah atau yang disebut dengan mustahik. Dan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ada pula syarat zakat fitrah antara lain yang pertama yaitu adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dan yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat seperti beras dan lain-lain sebagainya. Waktu membayar zakat fitrah yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh atau sebelum melaksanakan sholat id. Yang keempat yaitu adalah waktu yang makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Dan yang kelima, waktu yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok atau sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Rukun zakat mal.
Rukun zakat mal ialah segala sesuatu yang ada ketika menunaikan ibadah tersebut. Jadi apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka zakat seorang muslim dinilai tidak sah. Berikut merupakan rukun zakat mal. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat atau muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang terakhir, ada harta yang dizakatkan. Adapun yang kedua, yakni syarat wajib zakat mal. Berikut ini adalah syarat wajib zakat mal yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Antara lain ialah beragama Islam, merdeka yang artinya bukan budak, baligh dan balakal, memiliki harta secara sempurna atau milik sendiri, sudah mencapai nisab berarti mencapai jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat, sudah mencapai haul artinya mencapai batas waktu minimal. Harta benda dikenakan zakat yaitu dalam waktu 1 tahun, tidak dalam keadaan berhutang. Dan harta benda atau kekayaan yang wajib dizakati, ada beberapa jenis harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu yang pertama emas dan perak, yang kedua harta perniagaan, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat hewan ternak, dan yang terakhir barang temuan atau rikos. Beberapa hikmah dalam menunaikan zakat, selain untuk menggugurkan kewajiban, membayar zakat memberikan hikmah atau manfaat untuk di dunia sekaligus di akhirat. Untuk lebih mengenal zakat, infak dan sedekah yang kiranya perlu ditanamkan sejak dini guna menumbuhkan kesadaran berzakat, berinfak dan bersedekah. Berikut adalah macam-macam dari hikmah zakat. Macam-macam hikmah zakat. Yang pertama yaitu dosa akan terampuni. Hikmah yang kedua, mendapatkan ridha Allah. Orang yang menunaikan zakat insya Allah akan mendapat pahala dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya, bukan orang yang celaka di dunia dan akhirat. Hikmah yang terakhir, menyempurnakan iman seseorang. Selanjutnya ada 5 tujuan zakat yang dapat diketahui. Tujuan yang pertama, mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya, seperti halnya memberikan hak orang lain kepadanya. Yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera. Yang ketiga, membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada di dalam diri. Dan yang terakhir, mengangkat derajat dari fakir miskin.